Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Farizal. Di sini kita akan belajar mengenai vektor pada dimensi 3 pada pertemuan kedua. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, baik kita berdoa dulu, mulai. Amin. Selesai. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai operasi hitung vektor. Jadi, pada operasi hitung vektor ini, kita akan mengenal kombinasi linear, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada vektor. Baik, untuk kombinasi linear sendiri, mungkin sudah kenal ya di dimensi 2. Jadi, jika diketahui faktor kolom R, X, Y, Z, maka kita bisa menulis R sama dengan XI plus YJ plus ZK. Lalu untuk contoh soalnya, misal terdapat vektor kolom R 3, negatif 2, 7, maka kita bisa menulis R 3I, terus negatif 2J plus 7K. Lalu sama aja, bisa kita tulis juga 3I dikurangi 2J, ya, plus ketemu negatif, jadinya negatif yang min 2J ditambah 7K. Untuk selanjutnya, adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dasarnya sama seperti penjumlahan pada dimensi 2 kemarin, tinggal kita jumlahkan saja vektor ini, contohnya yaitu A ditambah X, jadinya A plus X, terus B ditambah Y jadinya B plus Y, dan C plus Z jadinya C plus Z ini. Kemudian untuk contoh soalnya, bisa kita jumlahkan langsung 3 tambah 4 yaitu 7, terus 2 ditambah 1 jadinya 3, negatif 5 ditambah 3 jadinya negatif 2. Saya kira di sini mudah ya. Kemudian hitung jumlah dari dua buah vektor berikut. Ada vektor A 2I tambah J dikurangi 4K, dan vektor B 3I tambah 5J ditambah K. Kita bisa jumlahkan satu persatu yang dengan variabel yang sama. I dengan I, yaitu 2 ditambah 3. Terus yang J kan di sini tidak ada angkanya, berarti itu A1. Itu 1, berarti 1J, 1 ditambah 5. J. Kemudian di sini ada negatif 4, tulis saja negatif 4 tambah 1. Jadinya kita bisa tulis 2 tambah 3 hasilnya 5, 1 tambah 5 hasilnya 6, negatif 4 tambah 1 hasilnya negatif 3. Gitu ya. Saya kira ini mudah juga karena tidak menjumlahkan. Ya, untuk selanjutnya adalah pengurangan vektor. Pada pengurangan vektor, dasarnya sama dengan penjumlahan, tinggal kita mengurangkan angka per angka, tidak perlu mengubah apapun. Jadi, sama saja dengan langsung ke contoh, 2 dikurangi negatif 1, di sini ya, 2 dikurangi negatif 1, kemudian 4 dikurangi 1, 3 dikurangi 4. 2 dikurangi negatif 1 hasilnya 3. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1. Sama ketika kita menemui vektor kolom. Lalu ketika kita menemui vektor yang berbentuk linear, maka pengurangannya sama, variabel dikurangi variabel yang sama, yaitu 2 dikurangi 3, negatif 1. 1, di sini ada angka 1 kan? Kalau misalkan di sini tidak ditulis apa-apa, berarti adanya angka 1. 1 dikurangi 5, negatif 4. Negatif 4 dikurangi, ini ada angka 1, jadinya negatif 5. Jadi kita bisa tulis
negatif 1i ditambah negatif 4c ditambah negatif 5k, hasilnya min i dikurangi 4c dikurangi 5k. Gitu ya. Oke, saya kira ini juga tidak sulit. Selanjutnya adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Konsepnya sama seperti perkalian biasa, tinggal kita mengalihkan vektor yang ada di dalam matriks kolom ini dengan bilangan real yang ditanyakan dalam soal. Misal langsung ke contoh soal ya. Diketahui A-nya 7, 2, dan negatif 3. Hitunglah hasil dari 3 kali vektor A. Ini 3 kali vektor A. Maka tinggal kita kalikan dengan 3. 3 kali 7, 21. 3 kali 2, 6. 3 kali negatif 3, negatif 9. Lalu, kalau misalkan angkanya kita ubah, jadi negatif 3. Jadi negatif 3 kali 7, negatif 2, dan negatif 3. Jadi negatif 3 kali 7, negatif 21. Negatif 3 kali 2, negatif 6. Negatif 3 kali negatif 3, hasilnya 9. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Ya, untuk selanjutnya mungkin agak panjang ya. Kita harus mengingat-ingat beberapa hal untuk perkalian skalar dengan dua vektor. Yang pertama, jika diketahui terdapat dua vektor, maka perkaliannya A dot B-nya yaitu yang X dikali A ditambah Y kali B ditambah Z kali C. Contoh soalnya gimana? Berarti jika diketahui vektor A 3, negatif 2, 1, dan B 1, negatif 3, 2. Tentukan vektor A dikali vektor B. Maka 3-nya dikali 1, ditambah negatif 2 kali negatif 3, ditambah 1 kali 2. Hasilnya berapa? 3 kali 1, hasilnya 3. Negatif 2 kali negatif 3, hasilnya 6. 1 kali 2, hasilnya 2. Jadi kita jumlahkan hasilnya 11. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, ini agak sulit ya, jadi kita harus mengingat-ingat nilai kosinus nanti. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, baik. Untuk materi berikutnya, kita harus mengingat-ingat nilai kosinus. Silakan dibuka lagi materi mengenai trigonometri ya. Jadi diketahui terdapat dua vektor. Ini vektornya ya. Sebentar. Oke. Jadi terdapat dua vektor. Vektor A 4i negatif 5c ditambah k. Vektor B-nya 6i tambah 4c dikurangi 4k. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua faktor tersebut, maka kita cari cos alfanya. Dari mana? Dari perkalian vektor yang awal skalar dengan jarak vektor. Ini jarak vektor ya. Dengan perkalian vektor awal dibagi jarak vektor perkalian vektor skalar, maaf. Perkalian vektor skalar dibagi jarak vektor. Pertama bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks dulu komponennya. Ini harusnya sudah paham ya tentang ini. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu vektor A dot B-nya atau perkalian skalarnya. Bagaimana? Berarti 4 dikali 6. Ya, 4 dikali 6, ini 4, ini 6. Ditambah negatif 5 kali 4. Ditambah 1 kali negatif 4. Hasilnya berapa? 4 kali 6, 24. Negatif 5 kali 4, negatif 20. 1 kali negatif 4, negatif 4.
kita jumlahkan, berarti 24 dikurangi 20, kurangi 4, hasilnya 0. Itu step yang kedua. Lalu untuk step yang ketiga, kita menentukan jarak dari vektor. Untuk menentukan jarak, harusnya masih ingat ya. Di sini kita kuadratkan dulu, baru diakarkan. 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya 42, dan baru diakarkan, akar 42. Dikali berapa? Dikali 6 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah negatif 4 kuadrat. Hasilnya berapa? 68. Akar 68 dikali akar 42, hasilnya akar 2856. Lalu cos alfanya bagaimana? Tadi kan perkalian skalarnya hasilnya 0. Tulis saja 0. Terus terus jaraknya bagaimana? Akar 2856. Itu ya. Ini hasilnya 0. 0 dibagi dengan berapapun hasilnya 0. Maka cos berapa yang menunjukkan nilai 0? Yaitu 90 derajat. Jadi diingat-ingat, cos 90 derajat itu 0. Gitu ya. Oke, saya kira di sini dipelajari lagi. Lalu soal yang ketiga, terdapat vektor A, ini vektor B-nya ini, dan saling tegak lurus. Nah, sama seperti yang ada dimensi 2. Maka kalau tegak lurus berarti A dot B-nya sama dengan 0. Kalau A dot B-nya 0, maka tinggal kita kalikan saja yang sama, memiliki variabel yang sama, yaitu yang I dengan I. 4 dikali negatif 5. Ya. Terus negatif 2 dikali M. Terus negatif 6 kali negatif 4. 4 kali negatif 5, negatif 20. Negatif 2 kali M, negatif 2M. Terus negatif 6 kali negatif 4, hasilnya plus 24. Kita jumlahkan, kan yang bisa kita jumlahkan kan yang tidak ada variabelnya. Maka negatif 20 ditambah 24, hasilnya 4. Lalu yang M-nya gimana? Tulis lagi. Berarti negatif 2M. Negatif 2M ditambah 4 sama dengan 0. Kita pindah ruas. Pindah ruas jadinya negatif 2M dikurangi 4. Sama dengan negatif negatif 2M sama dengan 4. Lalu kita cari M-nya. Cari M-nya, tinggal kita bagi negatif 4 dibagi negatif 2. Hasilnya 2. Jadi nilai M-nya adalah 2. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang belum jelas, diperbolehkan untuk ditanyakan. Insya Allah saya ada di sekolah. Silakan bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk selanjutnya, untuk lebih memperkaya materi, dikerjakan ya tugas siswanya. Ya, silakan dikerjakan tugas siswanya. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.